Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, CGP Angkatan 7, Ibu Fasilitator, dan Ibu Pengajar Praktik. Dalam hal ini, Ibu Dwi Puspitasari sebagai Fasilitator dan Ibu Vera Lalisi Tumarang sebagai Pengajar Praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 2.3 tentang coaching yang berkaitan koneksinya antar materi, yaitu dengan materi pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Refleksi yang akan saya gunakan adalah refleksi 4F dengan menjawab pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Baiklah, refleksi ini akan saya mulai dengan fakta tentang kisah nyata yang saya alami di sekolah yang akan saya ceritakan dalam bentuk narasi. Kisah nyata ini terjadi pada hari Senin pukul 9.30. Setelah pelajaran jam ketiga, sudah tiba saatnya istirahat pertama. Aku berjalan ke arah kantor guru. Di perjalanan menuju kantor, aku berpapasan dengan Ibu Rita Fitri. Beliau adalah guru senior yang mengampu pelajaran PAI. Beliau menyapaku. "Apa kabar, Pak Taufik? Kalau ada waktu, ada yang mau saya sampaikan sama Pak Taufik. Tapi ini hanya antara kita berdua ya." "Kabar baik, Bu. Kebetulan saya ada waktu. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Kok sepertinya serius ini?" balasku. "Begini Pak Taufik, saya merasa tersinggung dengan perlakuan Pak Febri jam pertama tadi." "Apa yang membuat Ibu Rita tersinggung?" "Pak Febri marah-marah di kelas saya, padahal saya ada di kelas. Pak Febri tidak menghiraukan keberadaan saya, padahal saat itu jam pelajaran saya." "Apa yang membuat Pak Febri marah, Ibu Rita?" "Kebetulan Pak Febri mengajar di jam yang sama dengan saya pada kelas sebelah, dan keributan di kelas saya mengganggu kenyamanan belajar kelas Pak Febri," ujar Ibu Rita. "Saya sadar, murid-murid di kelas saya aktif tidak mau diam selama pelajaran saya berlangsung. Tapi menurut saya masih wajar, karena murid-murid sedang bekerja dalam kelompok dan berdiskusi tentang materi yang saya berikan," lanjut Ibu Rita. "Menurut Bu Rita, seharusnya Pak Febri bersikap seperti apa?" "Seharusnya Pak Febri bicarakan terlebih dahulu dengan saya. Apa yang menjadi masalah Pak Febri? Jangan langsung meluapkan emosinya pada anak-anak." "Oh, begitu ya Bu Rita. Lalu bagaimana perasaan Ibu saat itu?" "Saya sangat marah pada Pak Febri." "Apa yang Ibu inginkan Pak Febri lakukan agar memperbaiki semua ini?" "Saya ingin Pak Febri menyadari bahwa tindakannya sudah membuat saya sakit hati dan tidak mengulanginya lagi." "Jadi apa rencana Bu Rita agar hal tersebut dapat terrealisasi?" "Rencananya saya akan berbicara langsung dengan Pak Febri mengenai perasaan dan keinginan saya agar lega perasaan saya." "Siapa yang menurut Ibu dapat membantu Ibu bisa memediasi pertemuan Ibu Rita dengan Pak Febri?" "Ya, tentunya saya minta tolong bantuan Pak Topik untuk bisa memediasi kami." "Baik Bu Rita, saya akan mencoba berbicara dengan Pak Febri mengenai masalah ini dan mengatur pertemuan antara Ibu Rita dan Pak Febri agar dapat bermediasi. Terima kasih Pak Taufik." Oke, itulah kisah nyata yang saya alami dalam kejadian di sekolah
Hal tersebut akan berkaitan langsung dengan perasaan yang saya alami. Perasaan itu adalah percakapan antara saya dan Bu Rita, guru mata pelajaran PAI yang mengeluhkan sikap Pak Febri, guru mata pelajaran matematika yang menurutnya telah bertindak tidak pantas pada dirinya yang usianya jauh lebih tua. Saat itu saya merasa tertantang untuk bisa mendamaikan kedua teman sejawat ini. Saya berpikir bahwa permasalahan tersebut, jika dikaji dari sudut pandang pemahaman tentang pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional, dapat dikatakan bahwa Bu Rita belum dapat memanajemen kelas secara efektif, sehingga proses pembelajaran berlangsung semeraut dan Bu Rita tidak dapat mengendalikan murid sehingga keributan mengganggu kenyamanan kelas di sebelahnya. Pembelajaran yang bisa diambil kemungkinan disebabkan pembelajaran yang dilakukan Bu Rita belum menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dengan memperhatikan kebutuhan murid seperti kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sehingga pada saat diskusi kelompok, siswa banyak melakukan kegiatan di luar diskusi seperti mengobrol dan bermain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Jika dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, apa yang dilakukan oleh Pak Febri menunjukkan bahwa dalam hal ini, Pak Febri belum menunjukkan kompetensi manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi, dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Penerapan seharusnya di dalam kelas, Bu Rita, siswa menyambut dan merasa disambut dengan baik, saling menghargai, murid merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Bu Rita mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam membentuk nyata. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Seharusnya, Pak Febri bisa lebih bijak dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pada situasi itu, Ibu Rita juga seharusnya memiliki kompetensi kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Selain itu juga seharusnya memiliki kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Dan keterampilan berelasi yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif yang diintegrasikan dalam proses pembelajarannya. Untuk dapat mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran, tentunya Ibu Rita harus dapat menerapkan strategi mindfulness seperti penerapan teknik stop dan teknik POOC. Sebagai seorang pendidik yang melakukan pembelajaran sepanjang hayat, dalam usaha pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam kasus ini, saya mencoba mempraktekkan paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka, dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Saya juga menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selama percakapan dengan Ibu Rita, saya menerapkan kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, receive, terima, appreciate, apresiasi, summarize, merangkum, ask pertanyaan mendalam. Percakapan dengan Ibu Rita sedapat mungkin saya arahkan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana tindakan, dan tanggung jawab. Akhirnya, kesimpulan yang bisa diambil yaitu dari kasus yang saya hadapi adalah
Coaching merupakan bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya, melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, kemampuan coaching sangat diperlukan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dan budaya positif, dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun atmosfer lingkungan kelas yang positif. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bahagia.